Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Safira Astuti, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Manajemen Universitas Pekalongan. Nah di podcast ini saya akan ditemani teman-teman saya. Kenapa sih tertarik untuk membahas topik persaingan pemasaran pada brand Nike dan brand Reebok? Ya pengen tahu aja gitu, gimana sih mereka cara memasarkan produk itu, atau gimana sih mereka mengatasi persaingan antar merek lain. So, nggak usah lama-lama lagi, kita sambut teman-teman saya. Hai. Halo semua. Apa kabar kalian? Kita alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silahkan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Zerminanda Safira Mariana. Saya satu kampus sama si Vira dan Nia, dan satu prodi juga. Nama saya Nia Lalatil Isa. Saya juga satu kampus sama Safira dan Zelmi, dan kebetulan juga satu prodi. Oke guys, kita di sini tuh mau bahas tentang persaingan pemasaran tentang brand Nike dan Reebok. Kalian pasti tahu dong merek yang terkenal itu? Tahu dong, siapa sih yang nggak tahu, ya kan? Brand Nike kan brand yang terkenal itu yang menyediakan berbagai perlengkapan alat olahraga tuh. Iya benar sekali, brand Nike itu dikenal karena kualitas dari produk, dan tentunya teman-teman juga pasti banyak dong yang menggunakan produk tersebut, dan karena sudah populer banget di kalangan kita semua. Nah, sebelum adanya brand Nike kan ada brand Reebok nih. Kalian juga tahu lah, setahu saya sih brand Reebok itu udah tergeser oleh brand Nike. Nah, menurut kalian berdua gimana nih? Kalau dari berita yang aku tahu sih, katanya brand Reebok itu tergeser karena adanya brand Nike itu mengeluarkan kampanye yang berjudul Just Do It. Padahal sebelum adanya brand Nike tersebut, brand Reebok masih menikmati keunggulannya di pasar perlengkapan dan sepatu olahraga di tahun 1980-an loh. Nah, kalau menurut aku sih Nike itu pintar dalam mengambil pangsa pasar saat itu, bener nggak? Benar sekali. Karena dengan brand Nike mengeluarkan kampanye Just Do It itu, mereka bisa menggeser keunggulan dari brand Reebok, padahal saat itu masih zamannya. Iya benar banget seperti yang dikatakan Safira tadi. Menurut aku juga brand Nike itu mempunyai strategi dalam pemasaran mereka, dan strategi itu juga bisa dilakukan oleh marketer lainnya. Setuju sekali, karena dengan brand Nike membuat kampanye yang menarik, membuat orang-orang jadi tertarik kepada brand Nike tersebut. Oleh itu, brand Nike menggeser brand Reebok. Brand Nike juga menerapkan advertising campaign, yaitu strategi untuk meningkatkan brand. Nah, di era yang sudah serba digital saat ini, selain iklan offline, beriklan secara online juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Iklan yang efektif itu tidak hanya menggunakan wajah yang menarik untuk dilihat, tetapi ketika kita menjajakan pelanggan, kita harus memberikan informasi, fitur, dan keunggulan, maupun menurunkan harga yang lebih murah dari produk kompetitor. Terlebih kan ya, di zaman sekarang tuh customernya pinter-pinter. Customer tahu apakah iklan yang dibuat hanya sekedar berusaha menjual produk atau benar-benar mengerti dan dapat bersimpati dengan keadaan mereka. Terlebih ketika orang-orang itu jadi lebih mengenal produk olahraga dengan brand image Nike tersebut dibandingkan dengan Reebok kan ya. Sehingga customer baru menjadi lebih cenderung memilih brand Nike sebagai pilihan utama dalam perlengkapan olahraga. Yang aku tahu sih brand Nike itu tidak sekedar iklan saja. Mereka lebih berkembang menjadi sebuah lifestyle dari berbagai kalangan untuk kegiatan mereka sehari-hari. Iya sih benar, kan market utamanya itu orang yang ingin berolahraga dan membutuhkan sepatu olahraga. Oleh itu, terbukti mereka mampu menggeser brand Reebok dalam waktu yang singkat, dan brand Nike menguasai pasar olahraga. Seperti yang kita lihat, peminat brand Nike itu banyak banget, terutama pria. Betul sekali, padahal brand Reebok itu kan fokus pada pelanggan wanita dan pria. Tetapi brand Nike itu mampu membuat pelanggan pria berpaling ke brand Nike, karena Nike itu secara agresif menggait para pelanggan pria untuk membeli sepatu larinya. Dengan begitu, brand Nike jadi lebih unggul dari brand Reebok. Betul nggak? Betul. Benar. Nah, setelah kita bahas tentang persaingan antara brand Nike dan brand Reebok, tentunya kalian tahu dong sejarahnya brand Nike bisa menjadi brand yang besar.
Pastinya tahu dong. Semoga dengan kita membahas ini kalian bisa terhibur dengan podcast kita ya. Terima kasih semuanya sudah melihat podcast dari kami bertiga. Semoga bermanfaat ya. Yaps, betul sekali. Semoga pembahasan dari podcast kita bermanfaat bagi kita semua. Dadah. Bye-bye. Sekian dari podcast kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih.